Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu kembali pada pembelajaran di video pembelajaran kali ini. Anak-anak, seperti biasa, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan ya. Kalau belum mandi, maka perlu mandi dulu agar badannya bersih dan sehat ya, agar belajarnya pun juga nyaman ya. Kalau sudah mandi, anak-anak jangan lupa pakai pakaian yang rapi. Ya, karena kita akan belajar, tentu persiapkan semuanya, termasuk juga berpakaian yang rapi. Berikutnya, jika belum makan, silakan makan dulu. Biar nanti ketika belajar, kalian sudah siap semuanya. Ya, badan sudah bersih, sehingga badan sehat, pakaian rapi, dan tentu sudah makan. Ya, jika sudah siap semua, maka pembelajarannya bisa dimulai, anak-anak. Mari, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dengan doa. Mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho ya Allah, kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita baca tadi bisa menambah keberkahan dan semakin menambah manfaat bagi ilmu yang akan kita pelajari. Yuk sekarang kita mulai belajarnya. Pembelajaran kali ini anak-anak yaitu tema 2, subtema 3, PB6. Kita akan belajar, pada pembelajaran ini ada PKN, ada Bahasa Indonesia, dan juga matematika. Baik anak-anak, kita ikuti pembelajarannya. Yang pertama, kita akan belajar PKN. Ya, ayo membaca. Mari kita baca sama-sama bacaan berikut. Ya, kalian ikuti di rumah. Bersama-sama kita membaca. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Ibu juga bersiap-siap untuk berangkat ke maaf anak Benny ya, bukan ibu. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Ya, Nana itu bacaan yang tadi kita baca.
Tentu dari bacaan tadi kita tahu ya, kita mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas Beni, tugas ayah, tugas ibu, dan juga tanggung jawab anggota keluarga yang lainnya. Nah, anak-anak, dari yang tadi dibaca, nah sekarang anak-anak kita kerjakan tugas yang ini ya. Tugasnya adalah tuliskanlah tugas anggota keluarga Beni berdasar perannya di keluarga. Di rumah Beni tadi ada ayah yang tadi itu ada yang mengantar Beni dan seterusnya. Ada ibu yang juga menyiapkan kegiatan di rumah dan seterusnya. Beni juga begitu menyiapkan tugas-tugasnya. Nah, anak kalian tulis di sini ya. Tugas ayah tadi apa saja? Ibu tadi juga ya. Tugas ibu sesuai bacaan itu apa saja kalian sebutkan di sini. Gitu juga dengan Beni ya. Beni juga punya tugas di rumah ya, kalian tulis juga di sini sesuai dengan bacaan tadi. Jika kalian lupa atau butuh melihat bacaannya bisa diulangi lagi ya. Baik anak, ini tugas untuk pelajaran PKN. Nah, berikutnya, kita ikuti pembelajaran berikutnya yaitu matematika, yaitu matematika 3.1. Ya, anak-anak, pada pelajaran matematika ini kita berlatih ya. Ayo berlatih. Nah, di sini ada tugas matematika latihan yaitu apa? Membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Pertama, cara membuat garis bilangan. Yang kedua, cara menghitung menggunakan garis bilangan, yaitu menjumlah dengan garis bilangan. Ingat, ya, ketika dibutuhkan garis bilangan yang panjang, ya, ketika angka-angkanya hasil penjumlahnya panjang, maka buatlah garis bilangan yang pendek. Ya, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, jarak angka pada garis bilangan digunakan setengah sentimeter. Kalau misalnya cukup atau tidak terlalu panjang, ya, maka bisa digunakan penggaris, ya, ukurannya jaraknya bisa 1 cm, ya. Nah, kalian perhatikan di sini nomor 1. Nah, mari kita bahas dulu. Kita baca dulu ya sebelum kita bahas. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya ada 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, yang pertama bagaimana anak? Yang pertama ada 8 cm. Berarti ini langkah awal. Ingat ya, langkah awal dimulai dari angka 0. Berapa langkah? Nah, ada 8 cm, berarti 8 langkah. Dari 0, 8 langkah dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Ingat, diberi sampai 8, ya, sampai 8 langkah. Langkah yang pertama ini diberi lingkaran. Ya, ingat ya, dilingkari ya angkanya. 0 tadi sebagai awal langkah dilingkari juga, biar tahu dari mana sampai ke langkah 8 tadi dilingkari juga. Berikutnya anak-anak, panjang daun rambutan lainnya 8 cm. Berarti yang berikutnya juga 8 langkah. Dimulai dari mana? Dimulai dari langkah paling terakhir tadi, ya, berhentinya langkah yang pertama tadi, dilanjutkan langkah kedua yaitu 8 langkah kembali, ya. Tambah lagi 8 langkah. Ingat, pada langkah 1 ada panah-panahnya, ditulisi dengan angka langkahnya. Yang pertama 8 langkah, maka pada anak panah pertama tulis 8. Anak panah kedua, di langkah kedua juga ditulis, ya, agar ada anak panahnya, diberi angka 8. Anak panah ketiga adalah hasil, ya. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Berarti ini hasilnya.
Dimulai dari mana? Anak panah ketiga dari 0, langkah awal, sampai langkah paling akhir, yaitu langkah yang kedua. Ya. Setelah itu diberi garis bawah, diberi anak panah ya, diberi garis berupa anak panah, yaitu garis yang ketiga dari 0 sampai langkah terakhir. Ditulis pada garis yang ketiga ini, pada anak panah ketiga ini, yaitu 8 ditambah 8 sama dengan berapa di jumlah ya. Baik anak, itu yang nomor 1, 2, 3. Nah, berikutnya ini nomor 4 dan nomor 5 ya. Sama dikerjakan seperti contoh dan seperti tugas-tugas sebelumnya ya. Ya, ini untuk matematika. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya, bahasa Indonesia 3.4. Mari kita perhatikan bersama-sama pembelajaran berikut. Ayo membaca. Ya, kita baca lagi anak ya. Nah, ada pohon mangga di sini. Ya. Bacalah teks berikut. Ayo kita sama-sama baca. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembubunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembubunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Ya, nah berikutnya ini tugasnya. Setelah tadi membaca tentang perawatan pohon mangga, sekarang bisa kalian kerjakan tugas ini. Tugas ini mengisi teka-teki silang berdasarkan teks bacaan. Ya, nah nanti waktu ngisi teka-teki silang ingat, ya diingat apa? Tentang huruf-hurufnya, berapa jumlah hurufnya supaya jumlah percepatan mengisi ini bisa cukup. Nah, begitu ya. Jawabannya sesuai dengan bacaan. Ya, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Semoga sukses ya, selamat belajar dan mudah-mudahan pembelajaran ini banyak bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.